karena satu dan lain hal ya. Baik, untuk saat ini kita lanjutkan perkuliahan yaitu dengan presentasi kelompok. Silakan kelompok mana yang presentasi terlebih dahulu tanpa harus saya tunjuk. Siapa yang ready? Kayaknya semuanya udah ready kalau dari tugas. Silakan yang mau presentasi terlebih dahulu. Nggak ada yang mau? Aduh, kacau nih. Kalau gitu saya acak aja deh. Tes. Ya, tes Mas Isan. Tes, Pak. Kedengaran suaranya? Dengar. Iya. Saya barusan nanya ke kelompok saya sendiri. Alhamdulillah. Saya izin off cam, Pak, karena kamera rusak. Nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Siap. Ya, Pak. Saya dari kelompok 2. Mungkin dari anggota saya ada yang berkenan untuk share screen. Oke Pak Ihsan, ditunggu sebentar. Oh ya, baik. Kelompok lain tolong siapkan pertanyaan ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan aja. Oke, sudah terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan, mas-mas, abang-abang, mbak-mbak sekalian. Yang terhormat Pak Vendro sebagai pengampu dosen pada mata kuliah kali ini. Yang terhormat teman-teman sekalian, saya Muhammad Ihsan Nur Faizin mewakili dari kelompok 2 kelas 7A ya. Kami akan mungkin ingin sharing sedikit apa yang kami ketahui tentang pembangkit listrik tenaga surya. Untuk next Mas, mungkin bisa diawali dengan Mas Panji Adiputra, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat malam, Pak. Iya, selamat malam Mas Panji. Suaranya kecil ya? Atau di saya aja atau semuanya? Di saya juga kecil Pak. Suaranya imut. Oh, suaranya imut. Orangnya jangan-jangan imut juga. Enggak dong. Ya Pak, maaf Pak. Kamera saya rusak ini. Saya lagi iya. di luar juga. Nggak apa-apa, oke, siap. Silakan. Ya, slide dari saya itu tentang apa itu PLTS ya. Ya, di sini PLTS itu adalah sistem pembangkit listrik ya, yang bersumber dari radiasi matahari atau sinar matahari itu dikonversi melalui sel fotovoltaik menjadi listrik. Jadi energinya itu dikonversi ya jadi tenaga listrik. Nah itu radiasi mataharinya jadi energi listrik, jadi sinarnya ya radiasinya.
melalui solar panel bisa. Itu mataharinya tadi gambar Teletubbies ya. Iya Pak, senyum Pak, biar kayak kita senyum terus. Lanjut. Dan selanjutnya ini prinsip kerja ya. Prinsip kerja PLTS itu merupakan fenomena fisika pada permukaan solar cell ketika menerima cahaya matahari. Cahayanya itu diubah menjadi listrik karena ada foton cahaya yang membebaskan elektron-elektron sehingga mengalir ke sambungan semikonduktornya yang tipe N dan P dan akhirnya menimbulkan arus listrik. Nah, ini contoh gambarnya ya. Jadi ketika sinar mataharinya kena ke solar cell-nya itu ada sebentar ya. Itu melepaskan elektronnya dari semikonduktor tipe N dan P-nya itu. Elektronnya terlepas, di situ itu melepaskan elektron, menimbulkan arus listrik. Mungkin itu aja sih yang saya tahu sih Pak. Mungkin dari yang lainnya kalau ada yang mau nambahin. Ini maaf Pak Pendro, kita tanya jawab ini apa pas nanti di akhir aja Pak? Di akhir aja, selesaikan dulu aja. Oke, makasih Pak. Baik, terima kasih Mas Panji Edi Putra atas penjelasannya. Kemudian untuk bagian kedua mengenai komponen utama PLTS akan dijelaskan oleh Mas Kukuh. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Cek, masuk ya suara saya Pak? Masuk Mas. Oke, untuk yang kedua adalah komponen utama PLTS. Next, Mas. Untuk tadi ambilin aja langsung. Untuk komponen utama pada PLTS ini saya mengambil yang inti-inti saja, yaitu ada 5. Untuk yang pertama itu ada panel surya, di mana panel surya ini terdiri dari modul-modul sel surya yang berfungsi untuk merubah energi cahaya menjadi energi listrik. Kemudian panel surya kalau di Indonesia sendiri harus mampu terhadap iklim tropis di Indonesia, atau biasanya harus mampu bertahan kurang lebih selama 25 tahun. Terus di mana panel surya yang terlalu panas maupun yang kurang panas bisa menjadikan panel surya ini kurang efisien dalam menghasilkan listrik. Terus yang kedua adalah komponen yaitu solar charge controller, di mana SCC ini dipasang di antara panel surya dan baterai, yaitu untuk mencegah pengisian baterai yang berlebih dengan membatasi jumlah dan tingkat pengisian baterai. SCC ini juga dapat mencegah baterai terkuras habis untuk menjaga kesehatan dan masa pakai baterai. Kemudian untuk yang ketiga adalah inverter, Pak. Di mana inverter ini berfungsi adalah komponen tenaga surya yang berfungsi untuk mengubah listrik DC kemudian menjadi listrik yang AC. Di mana inverter ini arus listrik AC, di mana inverter ini arus listrik inilah yang dapat digunakan untuk menghidupi peralatan elektronik kita. Slide berikutnya, next. Terus untuk yang keempat adalah baterai, di mana komponen baterai ini digunakan untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan pada siang hari agar nantinya dapat digunakan sepanjang malam saat sistem tidak lagi menghasilkan daya.
Terus yang kelima adalah panel listrik, di mana panel listrik ini untuk mengatur distribusi arus listrik dari sumber energi ke peralatan elektronik yang menjadi komponen pengaman tambahan. Mungkin dari saya untuk komponen utama PLTS itu ada 5 yang paling penting menurut saya, meskipun masih banyak yang kecil-kecilnya. Untuk slide berikutnya, monggo. Baik, terima kasih Mas Kuku. Untuk bagian selanjutnya mengenai prinsip konversi energi sel surya akan dijelaskan oleh Mas Fauzi. Silakan waktu dan tempat. Persilakan. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Saya akan menjelaskan terkait prinsip konversi energi sel surya itu bagaimana gitu ya. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat di layar, jadi sel surya itu terbuat dari yang namanya bahan semikonduktor atau silikon. Nah, di sini merupakan ikatan dari atom silikon-silikon. Nah, ikatannya kalau teman-teman lihat di layar yang agak gede, itu ikatannya ada 4 teman-teman, karena elektron valensi dari silikon itu ada 4. Seperti itu. Nah, karena tiap-tiap elektron dari silikon ini berikatan semua, maka tidak ada lagi celah untuk elektron. Nah, karena listrik itu dihasilkan dari elektron yang bergerak secara searah, teman-teman. Seperti itu. Nah, maka dari itu, di sisi atas ini, teman-teman, yang warna agak kekuningan atau kehijauan, itu didoping atau disuntikan unsur yang namanya fosfor. Nah, unsur fosfor ini elektron valensinya 5. Nah, kalau teman-teman lihat itu ada yang ada warna kuning gini, ada yang warna abu-abu. Nah, itu adalah atom dari silikon dan fosfor. Nah, sedangkan untuk yang warna biru ini kecil, teman-teman, nah itu adalah elektron valensi dari fosfor yang tidak berikatan dengan atom silikon. Karena atom silikon kan elektronnya ada 4, sedangkan fosfor ada 5. Nah, ini sisanya nih yang warna biru. Jadi nggak berikatan. Nah, nanti elektron yang satu ini yang akan bergerak dan akan nantinya menghasilkan listrik. Nah, ketika bagian atas ini, jadi sel surya bagian atas gitu ya, bagian N, ini disinari dengan matahari, nah itu tuh akan mendapatkan energi foton dari matahari. Jadi yang digunakan tuh sebetulnya adalah iradiasi dari matahari gitu ya, yang digunakan tuh bukan energi panasnya atau kalornya. Nah, foton ini akan memberikan energi kepada elektron untuk nantinya akan bergerak. Nah, namun pergerakannya ini tidak beraturan, teman-teman, tidak searah, jadi tidak akan menghasilkan listrik. Nah, untuk menghasilkan gaya dorong atau gaya tarik, jadi di bagian lapisan bawah ini itu disuntikan atau didoping dengan unsur boron. Nah, unsur boron ini elektron valensinya 3. Jadi 4 elektron dari silikon itu akan berikatan dengan 3 elektron dari boron. Nah, berarti kan sisa 1 elektron yang tidak berikatan. Nah, itu tuh dianalogikan sebagai lingkaran ini, teman-teman. Jadi lingkaran ini tuh adalah elektron dari boron yang seharusnya terisi, tapi karena elektronnya cuma 3, jadi kosong gitu ya. 1 elektron itu dari silikon tidak berikatan. Seperti itu. Saya akan play videonya. Nah, terlihat area yang warna merah ini, teman-teman. Area warna merah ini dinamakan dengan area deplesi, di mana pertemuan antara silikon yang didoping dengan fosfor dengan silikon yang didoping dengan boron, dinamakan dengan area deplesi. Nah, area deplesi ini cenderung
tidak bermuatan begitu ya, karena elektron dari fosfor ini bergerak ke silikon yang ada boronnya, karena tadi kan 0,1 tuh elektronnya. Nah, bergerak ke bawah sini satu elektronnya tuh. Nah, sorry. Nah, ketika area deplesi ini, prinsip kerjanya, ketika area deplesi ini disinari dengan matahari, gitu ya, sel suryanya disinari dengan matahari, maka akan terbentuk elektron-elektron dan lingkaran-lingkaran. Nah, elektron dan lingkaran ini akan didorong gitu ya. Nah, dihasilkan elektron dan lingkaran-lingkaran. Analoginya seperti itu, teman-teman. Nah, untuk elektron ini bergerak searah, maka dipasanglah nanti ini tuh ada kabel misalnya gitu ya. Nah, di tengahnya tuh diibaratkan ada lampu. Nah, elektronnya itu bergerak dari sisi N ke sisi P elektronnya. Nah, sedangkan energi listrik itu pergerakannya terbalik, teman-teman. Jadi dari sisi P ke sisi N. Jadi pergerakan antara elektron dengan arus listrik itu terbalik seperti itu. Nah, listrik yang dihasilkan adalah listrik DC seperti itu. Nah, kemudian jika nanti ada beban yang ingin dihidupkan gitu ya, seperti kipas atau kulkas yang membutuhkan listrik AC, nah nanti digunakanlah inverter untuk merubah listrik DC menjadi listrik AC seperti itu, teman-teman. Semoga mengerti dengan penjelasan saya gitu ya. Kalau kurang mengerti bisa nonton di YouTube. Terima kasih. Bagus itu penjelasannya Mas Nur Fauzi. Dulu udah dapat materi energi terbarukan pastinya ya? Di kuliah pernah, Pak. Iya. Tapi tidak ingat. Saya nonton di YouTube. Oh gitu. Kemarin-kemarin. Ya. Ya baik. Soalnya saya nyela-nyela nggak apa-apa ya. Waktu kemarin itu, waktu sidang capstone itu yang paling banyak ditanyakan dasarnya PLTS sebenarnya. Kalau soal teknis mah udah pada raja-raja semua. Apalagi yang kerja ya. Baik, terima kasih ya. Baik, lanjutkan nggak apa-apa. Ya. Baik. Terima kasih Mas Fauzi. Ya, mungkin nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan ya. Kalau ada yang kurang jelas tentang dasar kerja dari PLTS. Oke, untuk selanjutnya tentang keuntungan PLTS akan dijelaskan oleh Mas Ilham Anjaryadi. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Iksan. Next, Mas. Jadi mungkin kalau misalnya kita browsing terkait keuntungan PLTS banyak sekali ya, termasuk proyek-proyeknya. Ini coba kita klasifikasikan dia menjadi 4 keuntungan yang secara implementasi mungkin bisa dirasakan begitu ya. Jadi yang pertama adalah terkait pelestarian lingkungan. Tentu saja ini menjelaskan secara tidak langsung bahwa PLTS ini teknologi yang ramah lingkungan. Jadi kenapa dia ramah lingkungan? Karena yang pertama mengurangi emisi gas rumah kaca tentu saja, kemudian tidak menggunakan bahan bakar karbon, dan kemudian dia tidak menimbulkan polusi. Kemudian klasifikasi yang kedua, dia murah, jadi efisiensi ya. Kenapa? Karena energi matahari itu berlimpah dan gratis. Kemudian tentu saja mengurangi biaya pemakaian listrik, walaupun mungkin secara efisiensinya, secara implementasinya ini sifatnya masih bukan pengganti utama ya, tapi hanya sebagai pembantu efisiensi penggunaan listrik utama saja. Kemudian
maintenance-nya mudah. Jadi dari literatur yang saya cari, maintenance ini cukup dilakukan dengan membersihkan panel PLTS secara rutin. Cukup di itu saja. Cuman beberapa implementasi memang mungkin harus dilihat juga ya. Jadi contoh seperti ada PLTS untuk lampu jalan, implementasi di lampu jalan. Itu posisi PLTS-nya dia ada di atas. Jadi sebenarnya bahasa maintenance ini adalah kita akan menjangkau tempat yang tinggi, tapi secara maintenance sebenarnya dia mudah gitu. Kalau memang dia diletakkan di bawah, jadi maintenance-nya dia hanya dibersihkan saja, cukup itu. Dan di luar dibersihkan dia hanya diganti, sudah. Kemudian next. Saya tambahkan sedikit ya tentang PJU, Mas Ilham. Penerangan jalan umum. Memang itu kendalanya satu adalah maintenance-nya karena tiangnya yang terlalu tinggi ya. Tapi Pak, sekarang teknologi sekarang itu tiangnya PLTS itu sudah portable. Jadi pada saat mau di maintenance, tiangnya itu bisa turun ke bawah. Oh, teleskopik gitu Pak ya? Iya, teleskopik. Wah, keren. Pasti berhubungan dengan harga ini Pak. Ya, iya betul. Tiangnya. Ya, jadi kan perkembangan teknologinya kan semakin maju ya untuk PJU itu. Dan untuk saat ini salah satu pengabdian masyarakatnya prodi kita itu adalah PJU itulah. Kita kemarin berusaha buat tiang yang seperti itu, tapi karena terkendala biaya, yaitu lagi terkendala biaya jadinya nggak jadi. Memang dan salah satu sertifikasi untuk lulusan energi itu ya pemasangan dan pemeliharaan PJU. Betul. Ya, artinya memang harus dipertimbangkan untuk desain ke depan ini maintenance-nya yang mudah seperti apa kan gitu ya. Ya, betul. Kemudian terima kasih Pak. Kemudian berikutnya fleksibilitas tinggi, yaitu PLTS ini mobile ya dia dan bisa dipasang dimanapun sebenarnya. Bahkan di beberapa negara mungkin udah mencoba untuk mengimplementasikan ini di kendaraan saking mobilenya begitu. Kemudian dapat diintegrasikan dengan desain arsitektur seperti apapun bentuknya ya, dengan beda elevasi, beda tinggi itu masih bisa diimplementasikan karena bermain di sisi rangkanya, desainnya masih bisa disesuaikan, tidak harus datar begitu ya. Kemudian bisa dijadikan sumber listrik utama, kemudian cadangan maupun bisa dikombine. Ini yang implementasi masih berjalan sekarang. Kemudian klasifikasi berikutnya, dia menambah nilai bangunan. Yang pertama, melindungi bagian atas bangunan dari cuaca, hujan, apa segala macam ya. Kemudian meningkatkan nilai jual properti. Jadi nilai properti itu jadi makin bagus gitu loh. Terlihat futuristik begitu kan kalau misalnya diberi solar panel begitu. Kemudian menambah estetika bangunan. Ini secara tidak langsung bangunan yang terlihat futuristik akan menambah nilai propertinya atau dinilai jualnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Mas Ihsan. Bisa next. Baik, terima kasih Mas Ilham atas penjelasannya mengenai tadi. Untuk selanjutnya aplikasi PLTS akan dijelaskan oleh Mas Bahrudin Arif Munandar. Waktu dan tempat dipersilakan. Maaf Mas, maksudnya Mas Kevin Hadin Nahar. Cek. Iya, silakan masuk. Iya, sinyalnya agak jelek tadi. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kevin Hadin Nahar. Waktu dan tempat dipersilakan. Apakah tersedia, Mas Kevin?
Mas Kevinnya lagi di luar katanya, mungkin nggak akan Lanjut yang lain aja kondusif. nggak apa-apa. Oh iya, mungkin nanti selanjutnya mungkin Mas Nur Faizi. Saya bacain aja gitu, Mas. Yang nomor itu aplikasi Mungkin. PLTS, saya bacain aja. Oh iya, jika ini silakan Mas. Untuk yang poin kelima yaitu aplikasi PLTS. Aplikasi PLTS sendiri ini mungkin Mas Kevin ngebaginya ngedapetin sumbernya dari 3 hal, yaitu dari rumah tangga, kemudian komersial, kemudian sektor publik. Untuk rumah tangga sendiri, aplikasi PLTS untuk rumah tangga mandiri merupakan salah satu cara pemanfaatan PLTS terutama untuk daerah yang sulit dijangkau PLN dengan potensi kisaran 4,5 kWh per meter persegi per hari. Kemudian untuk sektor komersial, yaitu penggunaan energi surya yang menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya sebesar 5.000 MW hingga akhir tahun 2019 sebagai bagian dari program pembangkit listrik 35.000 MW. Kemudian yang ketiga, sektor publik, yaitu penggunaan PLTS juga dapat menunjang kebutuhan listrik di beberapa sarana publik untuk menunjang program pemerintah, misalnya puskesmas, sekolah, tempat ibadah, dan penerangan jalan raya. Kemudian lanjut untuk kendala PLTS. Untuk kendala PLTS sendiri, saya mendapatkan hal yang umum 4 poin. Yang pertama di biaya awal. Untuk biaya awal sendiri, seperti yang kita tahu itu PLTS jauh lebih mahal ya dibanding kita masang listrik dari PLN. Teman-teman mungkin bisa browsing untuk yang pemasangan awal itu sekitar 15-17 juta per kilowatt peak. Kemudian untuk yang kedua, kendalanya ada di ketergantungan cuaca. Seperti yang teman-teman kita ketahui, kalau misalkan PLTS itu sendiri, sumber utamanya adalah matahari. Jika mataharinya terhalangi atau dalam keadaan mendung, atau dalam kondisi malam hari, PLTS sendiri ini kita nggak bisa menyerap energinya ya. Jadi membutuhkan penyimpanan tersendiri. Kemudian yang ketiga yaitu di penyimpanan energi. Yang sebelumnya saya katakan ketika membutuhkan penyimpanan energi tersendiri, yaitu membutuhkan komponen baterai, yang dimana itu membutuhkan biaya tambahan lagi. Kemudian yang terakhir ada di penyediaan lahan. Untuk penyediaan lahan sendiri, semakin banyak listrik yang ingin dihasilkan, maka semakin banyak panel surya yang dibutuhkan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Baudinur Munandar atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adam Dwi Pratama mengenai regulasi dan intensif. Silakan. Terima kasih Mas Ihsan. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak sekalian? Terdengar. Lagi dinas ya, Mas? Mohon maaf ya, nanti kalau ada sinyalnya sulit di lokasi, Pak. Untuk regulasi dan insentif yang dari PLTS ini, regulasinya telah diatur pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 26 tahun 2021. Dan untuk highlight dari regulasi tersebut, yang pertama itu ada penetapan harga listrik PLTS. Ini mengatur terkait penetapan dan mekanisme harga jual listrik dari PLTS. Lalu yang kedua ada penyelenggara PLTS, mengatur terkait kewajiban penyelenggara untuk mengikuti peraturan teknis, standar keselamatan, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada kewajiban dan hak konsumen. Ini mengatur terkait hak dan kewajiban yang didapat oleh konsumen.
Lalu yang keempat ada kewajiban pelaporan dan verifikasi. Jadi untuk penyelenggara PLTS diharuskan melaporkan data serta informasi yang diperlukan kepada otoritas yang berwenang serta menjalani verifikasi dari persyaratan tersebut secara berkala. Yang selanjutnya ada insentif dan denda. Untuk peraturan ini mengatur terkait insentif dan denda yang pada pelaksanaan PLTS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu yang keenam ada pengawasan dan penegakan hukum. Peraturan ini memberikan wewenang kepada otoritas berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan PLTS. Lalu yang ketujuh ada perubahan dan pembatalan izin terkait ketentuan yang diberikan kepada penyelenggara PLTS. Dan yang terakhir dari regulasi itu ada kemungkinan pembaruan seiring dengan perkembangan teknologi dan kebijakan. Peraturan ini dapat mengalami perubahan serta pembaruan. Selanjutnya untuk insentif dari PLTS ini ada 5 poin yang saya highlight. Yang pertama itu terkait feed-in tarif, yaitu program yang digunakan untuk memberikan insentif kepada produsen listrik PLTS dengan menetapkan harga tetap untuk setiap unit listrik yang dihasilkan. Hal ini membantu memastikan kesejahteraan ekonomi bagi produsen PLTS. Lalu yang selanjutnya ada pembebasan pajak impor. Pemerintah memberikan pembebasan dan pengurangan pajak impor untuk peralatan yang digunakan dalam pembangunan PLTS seperti panel surya dan peralatan terkait lainnya. Selanjutnya ada subsidi dan kredit khusus. Subsidi ini diberikan kepada investasi dalam PLTS, membantu untuk mengurangi biaya awal investasi yang telah disebutkan tadi cukup besar untuk biaya investasinya. Selanjutnya ada yang keempat, program pengembangan energi terbarukan. Indonesia memiliki program pengembangan energi terbarukan yang mencakup PLTS sebagai fokus utama. Program ini dapat mencakup insentif berupa dukungan teknis dan kebijakan yang mendukung program PLTS tersebut. Lalu yang terakhir ada pembiayaan berkelanjutan. Terdapat upaya untuk mengembangkan pasar pembiayaan berkelanjutan yang dapat membantu dalam investasi PLTS. Dan untuk kabar terbaru dari Permen ESDM nomor 26 tahun 2021 ini, pemerintah lagi mengkaji terkait peraturan tersebut karena akan dilakukan beberapa perubahan dan hal ini telah sampai pada tahap finalisasi di Kementerian Hukum dan HAM yang saya kutip dari berita CNBC Indonesia pada tanggal 12 Juli 2023. Untuk yang paling di highlight terkait hal ini ialah insentif yang tadinya energi listrik pelanggan PLTS atap yang diekspor dihitung berdasarkan nilai KWH ekspor yang tercatat pada KWH meter ekspor impor dikali 100%, itu infonya akan dihapuskan terkait ekspor impor dari listrik ke PLN dan dari PLTS atap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait regulasi dan insentif. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Vincent. Terima kasih. Itu sekarang udah berlaku kok, Mas Adam. Jadi PLN nggak beli lagi listrik. Kalau kelebihan listrik dari PLTS atap itu mereka udah nggak beli lagi. Jadi jadi dikasih cuma-cuma gitu ke PLN-nya. Iya, dikasih karena cuma-cuma, Pak, ya. Udah berlaku kok aturannya itu, aturan yang terbarunya. Oh iya. Baik, silakan. Ya. Baik, terima kasih Mas Adam di Pratama Artanto. Untuk bagian selanjutnya mengenai inovasi dan perkembangan PLTS akan dijelaskan oleh Mas Ridwan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan slide ke-8 ini terkait inovasi dan perkembangan PLTS. Semakin berkembangnya zaman dan semakin berkembangnya kebutuhan akan PLTS, teknologi PLTS juga akan semakin baik. Salah satunya adalah penyimpanan energi yang lebih baik, yaitu baterai. Pengembangan baterai surya yang lebih baik dan efisien telah mengatasi masalah operasional PLTS pada malam hari. Penyimpanan energi yang lebih baik berarti energi matahari yang dihasilkan dapat digunakan bahkan saat matahari tidak bersinar. Lalu yang kedua ada teknologi panel surya yang transparan.
Panel surya yang transparan dapat digunakan sebagai elemen bangunan seperti jendela atau atap kaca sambil tetap menghasilkan energi. Lalu yang ketiga, ada panel surya berlapis ganda. Panel ini memiliki lapisan ganda sel fotovoltaik yang dapat menangkap lebih banyak energi dan sinar matahari. Hasilnya tentu lebih efisien daripada panel surya yang single. Lalu selanjutnya ada next. Lalu yang keempat, ada sistem pemantauan yang canggih. Teknologi PLTS telah menghadirkan sistem pemantauan canggih yang memungkinkan pemilik PLTS dapat melacak kinerja mereka secara real time. Ini tidak hanya membantu dalam pemeliharaan, tetapi juga dapat mengoptimalkan produksi energi. Dan yang terakhir ada teknologi IoT, yaitu integrasi dengan Internet of Things. PLTN semakin terhubung dengan Internet of Things. Ini memungkinkan pemilik untuk mengontrol dan memantau sistem mereka melalui perangkat seluler atau komputer, memberikan tingkat kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kedepannya bisa teknologi PLTS akan menjadi semakin lebih baik seiring dengan kebutuhan dari penggunanya. Saya kembalikan ke Muhammad Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Mas Oki resign? Mau nanya sih Pak, cuma kan nanti di akhir. Apa-apa saya rehes. Oh iya, nanti aja. Iya, nanti Mas ya, setelah dijelaskan semua. Baik, next Mas. Untuk pemeliharaan dan perawatan PLTS akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Pemeliharaan dan perawatan PLTS. Yang pertama adalah pembersihan panel surya. Panel surya harus tetap bersih agar efisiensi produk energi matahari bisa maksimal. Seperti debu, kotor, lumut, atau salju harus secara rutin dibersihkan dari panel surya. Kedua, pemeriksaan inverter. Inverter mengubah yang tadi yang telah dijelaskan, yaitu inverter mengubah energi sehari yang dihasilkan oleh panel surya menjadi energi bolak-balik yang dapat digunakan rumah. Pemeriksaan inverter secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik atau gangguan lainnya, yaitu dengan cara memperhatikan lampu indikator yang dapat menunjukkan adanya masalah dalam sistem. Yang ketiga ada periksa sistem kabel. Sistem kabel yang baik sangat penting untuk mengoptimalkan kerja PLTS. Periksa kabel, terminal, dan konektor untuk memastikan tidak ada kabel yang rusak atau kendur. Pastikan pengikat kabel dapat keadaan terpasang dengan rapi dan aman. Selanjutnya, pemantauan kinerja. Dalam beberapa PLTS terdapat sistem pemantauan yang dapat memberikan informasi tentang produksi energi, penggunaan, dan kondisi sistem secara real time. Gunakan fitur ini untuk dapat memantau kinerja sistem PLTS secara teratur. Identifikasi dan tangani masalah segera jika ada penurunan performa atau gangguan dalam operasional sistem. Selanjutnya ada pengecekan baterai. Jika sistem PLTS menggunakan baterai untuk menyimpan energi, pastikan baterai dalam kondisi baik. Periksa tegangan, kapasitas, dan kondisi fisik baterai secara teratur. Jika ada masalah dengan baterai, segera lakukan perbaikan dan pergantian. Kemudian ada pengawasan tegangan. Periksa tegangan AC, DC, input dan output PLTS untuk memastikan semuanya berada dalam rentang yang aman. Pastikan tidak ada lonjakan tegangan yang dapat merusak perawatan. Selanjutnya ada perawatan tracker surya. Jika PLTS menggunakan tracker surya, periksalah tracker dengan rutin untuk memastikan tidak ada kerusakan atau gangguan dalam operasinya. Bersihkan dan semprotkan pelumas pada bagian mekanisme tracker jika diperlukan. Selanjutnya ada pengecekan sistem penghubung jaringan. Mungkin jika PLTS terhubung dengan jaringan listrik utama, periksa perangkat pelindung petir, perangkat pembatas arus, dan saklar pemutus yang diperlukan. Pastikan semua perangkat berfungsi dengan baik dan siap siap jika terjadi kondisi darurat atau gangguan. Itu jadi satu sebenarnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan rutin dan
oleh teknisi terlatih. Mungkin bisa dijadwalkan pemberian rutin oleh teknisi yang terlatih dan berpengalaman. Selanjutnya ada catatan dan dokumentasi. Selalu catat semua kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan yang dilakukan pada sistem PLTS. Membuat catatan ini akan membantu dalam pemantauan kinerja jangka panjang dan juga sebagai referensi untuk pemeliharaan di masa depan. Selanjutnya, apa yang dilakukan? Mungkin ada poin-poin yang dilakukan jika terdapat komponen PLTS yang rusak atau usang. Yang pertama ada identifikasi komponen yang rusak. Ketika ada kerusakan atau penurunan kinerja pada PLTS, identifikasilah komponen yang menjadi penyebab masalah. Komponen yang perlu diganti mungkin di antara lain ada panel surya, inverter, baterai, kabel, konektor, dan komponen lainnya yang penting. Kedua ada mungkin dapat memperoleh komponen pengganti setelah mengidentifikasi yang rusak atau usang tadi pada poin pertama. Perolehlah atau carilah komponen pengganti yang sesuai. Pastikan komponen tersebut kompatibel dengan sistem PLTS dan memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Selanjutnya ada konsultasikan dengan ahli. Jika mungkin tidak yakin tentang jenis atau spesifikasi komponen pengganti yang diperlukan, mungkin dapat dilakukan konsultasi dengan ahli, teknisi, atau teknisi yang berpengalaman dalam bidang PLTS. Selanjutnya, matikan sistem PLTS. Sebelum melakukan penggantian komponen, pastikan mematikan sistem PLTS dan putuskan pasokan listriknya. Ini adalah langkah penting untuk mencegah kecelakaan atau kerusakan yang lebih lanjut saat melakukan penggantian. Selanjutnya ada persiapan dan perbaikan. Sebelum memasang komponen pengganti, persiapkan segala hal yang diperlukan seperti alat-alat, mengikat kabel, dan peralatan perlindungan diri yang diperlukan atau sudah dijelaskan pada mata kuliah K2. Jika kemungkinan, pastikan bantuan dari orang yang berpengalaman dalam penggantian komponen PLTS. Perbaiki masalah yang mungkin ada di sekitar area kerja sebelum memasang komponen baru. Selanjutnya, tahap selanjutnya ada pasang komponen baru. Setelah persiapan selesai, pasang komponen pengganti dengan hati-hati sesuai panduan produsen atau instruksi yang diberikan oleh ahli. Pastikan koneksi dan pemasangan sesuai dan aman. Jika perlu, lakukan pengujian setelah pemasangan untuk memastikan komponen bekerja dengan baik. Selanjutnya, penanganan komponen yang lama atau yang sudah diganti. Jangan lupa untuk membuang komponen lama yang rusak atau usang dengan benar, sesuai peraturan dan pedoman pengelolaan limbah elektronik. Jika komponen tersebut mengandung bahan berbahaya, pastikan penanganannya sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya ada pemeliharaan dan monitoring. Setelah mengganti komponen, pastikan sistem PLTS berjalan dengan baik. Lanjutkan pemeliharaan dan pemantauan rutin untuk memastikan kinerja yang optimal dan mendeteksi masalah potensial sejak dini. Catat semua perubahan dan penggantian komponen dalam catatan pemeliharaan untuk referensi di masa mendatang. Terima kasih. Mungkin hanya ini saja. Bisa di next, Mas. Untuk potensi atau untuk yang terakhir akan dijelaskan oleh Mas Agnia Fikri Muntaha. Potensi PLTS di masa depan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih Mas Ihsan. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan, udah banyak ya dijelasin sama teman-teman sebelumnya mengenai PLTS. Nah ini saya mau nge-refresh aja untuk potensi PLTS di masa depan. Bisa next Mas Puji. Jadi dilansir dari website esdm.go.id / matahari untuk PLTS di Indonesia. Jadi potensi energi surya di Indonesia itu sangat besar, yakni 4,8 kWh per meter kubik atau setara dengan 112.000 gigawatt peak.
juga didukung Kementerian ESDM nomor 029 pers/04/SJI/2023, di mana elektrifikasi tahun 2022 itu sebesar 99,63%, meningkat 1,8% dari tahun 2021, yaitu sebesar 99,45%. Nah, ini di mana sepanjang tahun 2022 terdapat beberapa penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 81,2 gigawatt, di mana 15% diantaranya adalah dari energi terbarukan.